Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang materi global e-bisnis dan kolaborasi serta proses bisnis dan sistem informasi. Oke, baik. Di sini saya yang akan menjelaskan tentang global e-bisnis dan kolaborasi. Elektronik bisnis atau e-bisnis adalah suatu kegiatan transaksi jual beli bisnis yang dilakukan melalui perangkat elektronik atau dengan internet, sehingga perusahaan dapat langsung berinteraksi dengan customer, supplier, maupun rekan bisnis. Atau arti lain yang lebih singkat dari e-bisnis yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjalankan sekaligus mengelola bisnis, sehingga dapat memperoleh keuntungan. Teknologi informasi dan komunikasi pada e-bisnis digunakan untuk meningkatkan bisnis perusahaan yang mencakup semua aspek yang berorientasi pada profit maupun non-profit. E-bisnis dapat dikatakan juga sebagai iklan supaya para customer dapat membeli produk-produk perusahaan, sehingga e-bisnis sangat berguna bagi e-commerce. Karena berfungsi dari e-bisnis yaitu untuk mendukung bagian-bagian pada perusahaan seperti bagian produksi, finance, marketing, dan lain-lain. Jadi, perusahaan akan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjalankan sekaligus mengelola bisnisnya, sehingga dapat mendapatkan keuntungan. Menurut Person 2008, e-bisnis adalah praktek pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis. Bisnis utama seperti perancangan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pemesanan, dan penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi, komputer, dan data yang telah terkomputasi. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Di sini saya akan memberikan contoh-contohnya seperti Grab, Gojek, dan lain-lain. Itu merupakan bagian dari e-bisnis karena menggunakan sistem teknologi dan informasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Masih mengenai global e-bisnis dan kolaborasi, e-bisnis elektronik atau elektronik bisnis merupakan penggunaan teknologi digital dan internet untuk menjalankan proses bisnis utama di perusahaan. Hal ini juga mencakup perdagangan elektronik atau e-commerce, bisnis yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui internet, mengacu pada penerapan teknologi internet dan jaringan digital untuk memungkinkan hubungan pemerintah dan lembaga-lembaga sektor publik dengan warga bisnis dan perpanjangan pemerintahan lainnya. E-commerce atau electronic commerce merupakan proses pembelian dan penjualan barang dan jasa secara elektronik dengan transaksi melalui internet, jaringan, dan teknologi digital lainnya. E-commerce memiliki kategori. Yang pertama, e-commerce atau B2C, business to consumer atau B2C, e-commerce yang menjual produk dan jasa kepada pembeli individual. Contohnya, barnesanobel.com menjual buku, software, dan musik kepada konsumen individu. Yang kedua, ada business to business atau B2B. Di sini e-commerce yang menjual barang dan jasa antar bisnis atau perusahaan. Contohnya, website.com untuk penjualan mesin cetak dasar dan alat yang berhubungan, perlengkapan dan jasa untuk perusahaan pemrosesan plastik. Kemudian yang ketiga itu consumer to consumer atau C2C. E-commerce di mana konsumen menjual secara langsung dengan konsumen lainnya. Dan contohnya itu seperti eBay, website pelanggan raksasa yang memungkinkan orang untuk menjual barangnya kepada konsumen lain dengan cara dilelang. Kemudian terdapat sistem pendukung pada e-commerce
terdapat 3 pilihan. Yang pertama itu menggunakan web server dengan perlengkapan untuk membangun sistem sendiri. Yang kedua itu memberi paket server sistem e-commerce. Dan yang ketiga, outsourcing sistem kepada penyedia jasa e-commerce. Di dalam e-global bisnis dan kolaborasi itu sangat dibutuhkan dalam bisnis. Di mana kolaborasi adalah bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi dan teamwork lebih penting saat ini disebabkan berbagai alasan. Yang pertama itu mengubah sifat pekerjaan, pertumbuhan kerja profesional, mengubah organisasi perusahaan menjadi lebih baik, mengubah lingkup perusahaan, serta penekanan pada inovasi dan mengubah budaya kerja dan bisnis. Pada kolaborasi dalam bisnis itu memiliki banyak sekali manfaat. Sebuah survei global terbaru dari Bisnis dan Sistem Informasi Manager menemukan bahwa investasi dalam teknologi kolaborasi yang dihasilkan organisasi meningkatkan lebih dari 4 kali jumlah investasi dengan keuntungan terbesar untuk penjualan, pemasaran, fungsi penelitian, serta pengembangan. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai sistem informasi manajemen. Apakah saudara-saudara sekalian tahu apa itu proses bisnis? Proses bisnis adalah suatu kegiatan yang diharuskan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Proses bisnis juga mengacu pada cara yang unik, di mana sebuah organisasi mengkoordinasikan pekerjaan, informasi, pengetahuan, serta cara-cara yang dipilih oleh manajemen dalam mengkoordinasikan pekerjaannya. Secara garis besar, kinerja perusahaan bergantung kepada seberapa baik proses bisnis dirancang dan dikoordinasikan. Proses bisnis dapat menjadi sumber kekuatan yang kompetitif dalam suatu perusahaan jika mereka memungkinkan perusahaan untuk berinovasi atau beroperasi lebih baik daripada kompetitornya. Dan proses bisnis dapat juga menjadi sebuah beban jika mereka didasarkan pada cara kerja yang sudah ketinggalan zaman atau sudah kuno, yang menghambat efisiensi dan respon organisasi. Setiap bisnis dapat dilihat sebagai kumpulan proses bisnis. Beberapa di antaranya merupakan bagian dari proses yang memiliki cakupan yang lebih besar. Banyak proses bisnis yang terkait dengan area fungsional tertentu. Sebagai contoh, fungsi-fungsi penjualan dan pemasaran bertanggung jawab untuk mengidentifikasi pelanggan, dan fungsi sumber daya manusia bertanggung jawab untuk merekrut seorang pekerja. Proses bisnis lainnya juga ada yang bertentangan dengan area fungsional dan memerlukan koordinasi dari lintas departemen. Contohnya seperti mempertimbangkan proses bisnis yang tampaknya sederhana, seperti memenuhi pesanan pelanggan. Proses bisnis memerlukan input yang dimana nantinya akan membentuk sebuah output yang memiliki nilai bagi pelanggan. Pengelolaan proses bisnis dapat dilakukan melalui otomatisasi dan ketangkasan untuk mengelola perubahan. Manajemen proses bisnis atau BPM memiliki 4 komponen utama dalam mengelola proses bisnis. Yang pertama ada input, yang kedua proses, yang ketiga output, dan yang keempat ada kontrol. Optimisasi proses bisnis ialah melalui sistem informasi manajemen. Peran sistem informasi manajemen dalam optimisasi proses bisnis ialah sebagai pembungkus inti dalam mengelola informasi dan operasi bisnis yang dilakukan. Integrasi sistem informasi manajemen atau yang bisa kita sebut SIM dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap produktivitas dan keberlanjutan bisnis. Dengan demikian, proses bisnis dalam sistem informasi manajemen sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu perusahaan atau operasional bisnis. Sistem informasi dapat membantu dalam pengambilan keputusan, pengelolaan data, dan optimasi proses bisnis. Jadi, apakah saudara-saudara sekalian sudah tahu apa itu proses bisnis? Proses bisnis
intinya adalah serangkaian aktivitas-aktivitas yang membantu keseluruhan bisnis, yang mengatur sumber daya untuk menciptakan nilai tambah bagi bisnis itu sendiri, serta mendefinisikan objek atau tujuan bisnis yang berupa sejumlah input untuk dijadikan sebuah output yang berguna bagi orang lain. Mungkin sekian video dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Apa itu sistem informasi manajemen? Secara garis besar, pengertian sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan, mengkoordinasi, mengontrol, menganalisis, serta memvisualisasikan suatu informasi dalam perusahaan. SIM ini terdiri dari hardware maupun software yang berfungsi sebagai dasar operasi suatu perusahaan. Cara kerja sistem informasi manajemen adalah dengan mengumpulkan data-data dari beberapa sistem online untuk dianalisis. Kemudian, SIM akan dilaporkan hasil analisis tersebut, membantu manajemen untuk mengambil keputusan, membuat perencanaan, atau memecahkan suatu masalah. Contoh sistem informasi manajemen adalah beragam. Beberapa di antaranya seperti Executive Support System, Enterprise Resource Planning, dan masih banyak lagi. Fungsi sistem informasi manajemen. SIM diterapkan dalam suatu perusahaan karena beberapa fungsi utamanya seperti yang pertama dapat meningkatkan produktivitas kerja serta menghemat biaya operasional dalam perusahaan atau organisasi. Yang kedua, membantu pihak manajemen untuk membuat perencanaan, pengawasan, pengarahan, serta pendelegasian pekerjaan untuk semua anggota tim melalui hubungan satu komando atau koordinasi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data yang tersaji secara real-time dan lebih akurat. Yang keempat, SIM yang baik juga akan meningkatkan sumber daya manusia menjadi lebih berkualitas karena sistem kerja menjadi terkoordinir dan sistematis. Adapun beberapa contoh jenis sistem informasi manajemen, yang pertama ada sistem informasi otomatis berbasis komputer untuk menjalankan berbagai tugas operasi kantor. Contoh sistem informasi manajemen yang selanjutnya adalah Supply Chain Management atau SCM. Pada umumnya, SCM banyak dimanfaatkan oleh perusahaan manufaktur. Sistem SCM membantu mengelola data yang berhubungan dengan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi suatu produk yang akan diterima oleh konsumen. Sistem ini akan menyajikan data-data penting seperti suplai bahan baku dari pemasok, produsen atau pengecer, serta data produk yang akan sampai ke tangan konsumen akhir. Yang terakhir ada Executive Support System. Apa itu Executive Support System? Pengertian Executive Support System adalah jenis sistem pendukung manajemen yang memberikan informasi kepada senior eksekutif untuk membantu dalam pengambilan keputusan. ISS memberikan akses yang mudah untuk bisa mengetahui informasi internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan perusahaan. Dengan ISS, manajer dapat dengan mudah mengkomunikasikan sebuah grafik atau informasi pendukung lainnya kepada anggota perusahaan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Executive Support System juga dikenal dengan istilah Executive Information System. Secara garis besar, sistem informasi manajemen adalah sistem yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengambilan keputusan yang efektif. Dengan menggunakannya, perusahaan dapat mengotomatisasi berbagai tugas rutin, mengintegrasikan data dari berbagai departemen, dan memberikan informasi yang relevan dan akurat kepada manajemen dalam waktu nyata. Sistem informasi mengotomatisasikan banyak langkah dalam proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti memeriksa kredit atau mencetak tagihan dan mengirim pesanan. Namun sekarang teknologi informasi dapat melakukan lebih banyak lagi. Teknologi baru dapat betul-betul mengubah arus informasi sehingga memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses dan berbagi informasi, mengubah prosedur yang seharusnya dikerjakan secara berurutan menjadi dapat dilakukan secara bersamaan, serta menghilangkan hambatan-hambatan dalam pengambilan keputusan. Teknologi informasi yang baru seringkali mengubah cara organisasi bisnis yang baru secara menyeluruh. Mengunduh berbagai macam e-book dari Amazon, membeli komputer secara online di Best Buy, dan mengunduh musik dari iTunes adalah proses bisnis yang sangat baru berdasarkan model bisnis baru, yang tak dapat dibayangkan tanpa teknologi informasi saat ini. Sekian penyampaian materi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.
Nah, itu tadi penjelasan kami mengenai pengelolaan perusahaan digital di zaman yang modern saat ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa, terima kasih.